Lagi-lagi Pak Ganjar Pranowo mencoba bermanuver dan saya kira ini berani sekali ya bermain-main. Di mana dalam proses gugatannya nanti dia siapkan senjata pamungkas dan ternyata senjata pamungkas yang dia maksudkan itu adalah Kapolda. Makanya saya bilang terlalu berani kalau hal ini dia lakukan, menempatkan polisi pada posisi keberpihakan. Padahal kita tahu bahwa Polri harus tetap independen. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribun News. Henry menjelaskan gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video yang saya sematkan di awal itu adalah salah satu berita di mana TPN Ganjar Pranowo Mahfud, seperti yang saya sampaikan di awal video, menyiapkan senjata pamungkas. Yang ternyata senjata pamungkas yang dia siapkan itu boleh jadi bom bunuh diri. Kenapa? Karena Polda itu adalah merupakan bagian daripada jajaran kepolisian Republik Indonesia yang saya kira kiprahnya sampai hari ini dalam konteks politik tetap harus independen. Oleh karena itu, kalau misalnya ada polisi yang mencoba melakukan satu tindakan yang tidak netral dalam artian misalnya berpihak kepada salah seorang calon, ya ini sangat berbahaya sekali bagi NKRI kita. Jadi boleh jadi dia mencoba menunjuk orang lain bahwa orang itu melibatkan TNI Polri, tetapi justru hidungnya dia tunjuk dengan berani misalnya memunculkan sang Kapolda tersebut untuk bersaksi di MK nanti. Yang kedua adalah kalaupun misalnya itu terjadi, sang Kapolda betul-betul datang dan itu hanya jumlahnya satu orang, saya kira itu tidak masuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif ya, atau TSM. Nah, kecuali misalnya 2/3 Polda seluruh Indonesia bersaksi, menyaksikan dalam proses persidangan di MK nanti bahwa memang terjadi penggiringan aparat untuk mempengaruhi kepala-kepala desa dalam rangka bagaimana menggiring masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo Gibran. Nah, saya kira itu yang jadi soal. Artinya kalau itu betul-betul terjadi, maka boleh jadi TSM itu betul-betul ada. Tetapi kalau cuma hanya satu Polda, dan lagi pula saya kira ini tidak akan terjadi. Karena kalau itu terjadi, hancur negara ini. Bayangkan kalau seorang Kapolda misalnya sudah nyata-nyata bersaksi, berarti ya yang namanya bersaksi pada satu pihak itu artinya sudah tidak independen. Kecuali misalnya dia dijadikan sebagai saksi ahli, tapi apa konteksnya dia hadir di sana menjadi saksi ahli? Kan seperti itu. Saya kira penguatannya dari narasi yang dibangun hari ini oleh TPN. Nah, bagaimana Pak Yusril Iza Mahendra menanggapi hal tersebut? Ya tentu bagi Yusril Iza Mahendra ini hal yang biasa saja, karena kita tahu sendiri bahwa Pak Yusril ini sudah punya pengalaman tarung di MK terkait dengan Pilpres. Bagaimana dulu berjibaku mendampingi Pak Jokowi di
MK pada saat mereka melawan Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno waktu itu. Dan saya kira semua orang sudah menyaksikan bagaimana heroiknya Pak Yusril dan seluruh timnya membantai seluruh pernyataan-pernyataan saksi daripada saksi Pak Prabowo kala itu. Nah, coba kita dengar seperti apa Pak Yusril menanggapi hal tersebut. Prof, kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas, katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah, ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 30 sekian, 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus satu. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, itu bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain. Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia ya sebagai penyidik ya, Prof. Untuk bisa mengatakan TSM terstruktur kan masif dan sistematik. Kita kan tanya secara sistematik Anda bisa buktikan ada Kapolda di mana. Masa Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Jadi meskipun itu terbukti tapi tidak bisa menggugurkan terbukti di satu tempat itu aja. Tapi untuk mengatakan bahwa itu terbukti di satu wilayah Kapolda, di TPS barangkali bisa berapa kurang satu kabupaten menyeberang atau misalnya dia Kapolda yang besar, ini Kapolda Jawa Timur. Gimana dia mengungkapkannya itu? Bisa jadi berbalik juga kesaksiannya. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir dengan hal itu. Oke, dengarkan bagaimana Pak Yusril dengan ente menanggapi apa yang disampaikan oleh TPN Ganjar, yang saya kira memang bagi Pak Yusril untuk mengurai kasus ini dengan asumsi bahwa saksi yang mau dihadirkan Pak Kapolda itu uraiannya sangat sederhana dan apapun itu tidak ada ruang sama sekali bagi Pak Prabowo ataupun Gibran ya akan gagal menjadi presiden kalau hanya mengandalkan saksi Kapoldanya lalu kemudian akan beranggapan bahwa ini akan TSM temuannya nanti di dalam proses persidangan sebagai sebuah fakta yang akan menggugurkan paslon Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, atau berharap saya kira untuk dilakukan pemungutan ulang kembali dan tentu itu biayanya jauh lebih besar. Tapi apa boleh buat kalau misalnya itu terjadi, sekalipun kalau saya melihat narasi dari TPN Ganjar ini, saya kira ini hanya sifatnya membabi buta, mengancam saja. Pada akhirnya juga dia tidak akan mampu wujudkan di persidangan nanti. Siapa Kapolda yang berani muncul ke permukaan untuk hadir di sana bersaksi, kecuali memang sudah mau dipecat jadi polisi. Oke, saya kira jelas ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.